Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari Limbong dari UPB Medan, program studi statistika. Kali ini saya akan menjawab dan mengerjakan tugas tutorial 2 dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan mendownload dataset yang sudah diberikan linknya, yaitu dari Drive Google. Dan saya juga sudah medownloadnya. Hasilnya itu berbentuk CSV ini. Kemudian menginstal paket yang harus dibuat dalam RStudio, dan saya juga sudah menginstal paketnya, install package-nya, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk library-nya juga diinstal sekaligus saja semuanya seperti ini, tinggal copy paste dan running, dan nanti hasilnya juga akan muncul di bagian sini, itu dengan berupa checklistan yang sesuai dengan fungsinya seperti ini, yaitu PBR, ggplot2, dpmr, bound. Oke, baik, setelah install paket dan menggunakan fungsi library juga, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemanggilan data, yaitu dengan melakukan perintah fungsi sebagai berikut. Nah, untuk mengisi ini kita perlukan untuk melihat properties dari data CSV yang sudah kita download, dan klik location-nya untuk di copy saja. Kemudian tanda pagar ini kita ganti menjadi tanda pagar yang sebelah kanan seperti ini, warnanya berbeda biar fungsi perintahnya jalan. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy nama dari si data ini, dan nanti datanya terbaca. Terus tinggal buat c.csv. Tidak sebelum. Oke, tinggal enter atau running. Oke, bisa dilihat ada sebelah kanan datanya sudah tertampil ya, sebanyak 499 dan 3 variabel. Oke. Selanjutnya kita menampilkan data tersebut agar tertampil di RStudio-nya, yaitu dengan view, perintah fungsi view, datanya sudah tertampil di bagian atas ini sampai 498. Pendapatan di sini mendapati 498 data ya. Oke. Kemudian perintahnya juga di sini soalnya kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000 ya. Jadi kita langsung import saja perintah fungsinya, data pendapatan sama dengan data pendapatan dikali 10.000.
tinggal enter. Ingat tadi di sini 3,62 ya, setelah dikalikan 10.000 maka hasilnya menjadi 36.264,74 ya, pendekatannya dikali 10.000. Oke, sudah selesai untuk bagian fungsi yang pertama. Selanjutnya kita ke soal yang A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke. Saya akan buat seperti ini. Untuk membuat histogram. Seperti apa? Ini masukkan kedua itu. Ini untuk kedua itu. Ini frekuensi. Terus kalian mau saya membuat manual aja. Perintah fungsinya sudah selesai, tinggal klik enter atau running. Maka kita bisa lihat hasilnya di sebelah kanan, histogram kebahagiaan. Kita bisa lihat di sini warna kuning sudah perintah dan semuanya sudah dengan hasil dari si perintah fungsinya. Oke. Jadi histogram ini berdasarkan dari data kebahagiaan, dan kita bisa lihat dari sini data kebahagiaan itu dirangkum untuk menghasilkan histogram yang sesuai dengan hasil dari data kebahagiaan itu sendiri. Jadi merangkup semuanya dari 498 data ini. Di sini dari si X ini semakin ke kanan semakin besar, artinya adalah semakin bahagia. Frekuensinya berarti dijumlah dari si respondennya. 20 responden, 40 responden, 60 responden, seperti itu. Bisa dilihat dari histogram kebahagiaan bahwa tingkat kebahagiaan individu berada pada tingkat 2-5. Dari 2-5. Dan puncaknya itu berada di 4. Dari histogram ini kita bisa melihat bahwa mayoritas responden berada tingkat kebahagiaan sedang hingga tinggi ya. Tapi ada juga yang tingkat kebahagiaan yang rendah, namun tidak yang menjadi dominan. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal yang B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke. Untuk yang B, saya akan menggunakan perintah sini. Perintah fungsinya sudah saya buat. Untuk si scatter plot tinggal ini, tabelnya tinggal saya enter saja. Hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk si B ya, untuk membuat scatter plot. Jadi di sini untuk mainnya scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Terus yang buat untuk dulu ini, kemudian ekstrak pendapatan di garis
horizontalnya ini pendapatan, kemudian yang labnya kebagian di bagian vertikalnya, colornya pink, ini yang titik-titik ini pink, pecahnya 19 itu yang ini, yang titik-titik yang seperti yang ada di dari kiri atas ke kanan bawah, kan kiri bawah sampai kanan atas. Kemudian apply-nya atau garis regresinya, ini dia fungsi perintahnya, garis regresi, terus colornya black ini, dan yang ini language-nya yang kedua, ini bilangnya, ini tingkat ketebalannya, tingkat si ketebalan language, tingkat ketebalan dari si garis regresinya. Oke, dari scatter plot ini ya bisa dilihat semakin tinggi pendapatan yang ini, semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga kebahagiaan respondennya. Lalu juga didukung oleh garis regresi yang ini, yang memiliki kemiringan positif ya, karena dia berada dari kiri bawah sampai kanan atas, semakin naik, yang artinya menandakan bahwa peningkatan pendapatan ini ya cenderung diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Oke, selesai untuk yang B-nya. Lanjut untuk mengerjakan yang C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke. Untuk yang C, nah di sini sudah saya tekan enter dan tertampil di sini ya modalnya dan summary modalnya. Ini list of text upload, kemudian tinggal print saja untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari si regresi linearnya ini saya dapatkan dari perintah fungsi yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat dari variabel pendapatan sebesar ini dan juga p-value-nya sebesar ini, yang artinya pengaruhnya sangat signifikan ya. Kemudian nilai R-score-nya sebesar 0,7439 atau 74,39%, yang menandakan bahwa model ini bervariasi ya dari kebahagiaannya berdasarkan pendapatan, yang artinya menunjukkan hubungan yang signifikan. Oke. Yang saya akan mengerjakan yang bagian D itu gunakan perintah plot parabola regresi kalian untuk cek homoskedasitas, integrasikan hasil plot. Oke. Untuk yang D, Oke. Untuk yang D ini par ini digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik ya.
Lalu untuk si flow ini digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Karena di sini 2,2, maka jumlah panelnya itu sebanyak 4 ya. Karena ada 2 baris dan 2 kolom. Berdasarkan dari grafik yang sudah didapatkan ini, untuk residual versus fitted in scale location, pola sebarnya itu menjadi acak ya, terlihat ke arah horizontal, tapi menentukan bentuk tertentu dia. Artinya residual cenderung konstan, sehingga asumsi homoscedasitas ini ya seperti chat ini tadi itu terpenuhi, dan model regresi ini tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedasitas, sehingga hasil estimasi mode ini dikatakan reliable untuk digunakan dalam analisis ya. Ini yang terakhir, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Oke. Kita visualisasikan dulu ya hasil regresinya. Untuk yang soal data fungsi sudah saya buat ya, dan hasilnya seperti ini kayak scatterplot juga. Di sini yang pertama plot data points pada grafik, data points ini ya yang warna merah ini. Kemudian tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Garis linearnya itu begini, ini dari kiri, yang warna hitam, ini dari kiri bawah sampai kanan atas, yang memiliki kemiringan positif ya.
Nih, ini dia garis regresi linearnya. Terus kemudian yang nomor 3, tambah persamaan untuk garis linear. Persamaannya itu ini Q ya. Terus untuk nomor 4, body double dan lambang sesuai untuk sumbu X ini. Ini dia untuk sumbu X dia pendapat A, dan sumbu Y dia kebagian. Oke, sekian dari pengerjaan tugas 2 analisis visualisasi data. Terima kasih dan selamat